Itu disebut dengan hakikat. Bagi ahlul fana, orang-orang yang sudah zuq sampai kepada ma'rifat, fana wujudnya di dalam wujud Allah, fana sifatnya dalam sifat Allah, maka dia berkata la mawjuda illallah, tidak ada yang mewujud. Ini dalam perjalanan batinnya, bukan dalam ucapan lisannya. Dalam perjalanan batinnya, yang pertama dia berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Batinnya terus naik melihat kebesaran Allah, kasih sayang Allah, sampai-sampai dia masuk ke dalam hati yang sangat dalam. Dia melihat tidak ada yang wujud kecuali Allah, tidak ada yang ada kecuali Allah. Maka bagi ahlul fana seperti ini, dia akan berkata, katakan oleh Muhammad, dianya kamu itu Allah. Ini bagi ahlul fana, bukan orang-orang akidah. Ini tidak dipahami oleh akal. Ini bukan dengan akal. Ilmu ini diputuskan dengan zub, dengan ma'rifat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati syekh masyayikhina al-mukarram al-fadil al-alim al-alama al-muhakkik Abuya Syekh Jamil Wali Al-Khalidi usuli wa furu'ihi syai'ullah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang sangat kita muliai dan kita cintai, Abuya yang selalu berjihad, berdakwah, menyampaikan ajaran tasawuf dan kesufian pada kita semua, baik di Aceh maupun di luar Aceh, dengan tujuan agar kita dapat memahami agama dengan benar, agar agama kita lengkap zahir dan batin. Tujuan adalah agar kita bisa disayangi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita muliakan, para guru-guru kita istimewa, yaitu Abi Syukri Pamo dan guru-guru kita yang lain yang hadir pada malam ini, dan yang kita hormati pada pengurus kajian tasawuf khususnya di Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, dan kehormatan kita kepada Wali Nangru Banda Aceh, dan terakhir kepada kita semua yang berhadir pada malam yang berbahagia ini dengan tujuan yaitu pengajian rutinitas kita di setiap malam Senin. Kita adakan zikir Ratib Seribe. Tujuannya untuk memperbagus iman kita kepada Allah. Orang-orang yang rajin berzikir itu dicintai oleh Allah. Bahkan dalam hadis kursi Allah mengatakan, aku akan memberikan sesuatu yang lebih baik kepada orang-orang yang banyak menyebutku daripada orang-orang yang banyak meminta kepadaku.
Allah lebih senang kita sebut-sebut, kita puja-puja, kita puji-puji dibanding dengan kita banyak berdoa dan bermohon. Bahkan orang menyebut-nyebut Allah itu diberikan lebih baik katanya. Allah yang mengatakan dalam hadis qudsi. Baiklah, pada malam ini istimewa makalah ini intinya ajaran tasawuf yang diperdebatkan atau iskal-iskal, permasalahan-permasalahan dalam ajaran tasawuf atau MPTTI sebenarnya tidak jadi masalah ini. Bukanlah sebuah masalah. Cuma kadar pemahaman dalam agama kita sudah diajarkan 3 hal itu dari dulu kita paham. Pertama bersyariat, kedua bertarekat, ketiga berhakikat. Dan itu kita sudah mengamalkannya dari nenek-nenek moyang kita dulu. Kita berzikir di kalimah nafi isbat itu, la ilaha illallah, pada awalnya itu untuk syariat, untuk menyatakan tidak ada yang kita sembah kecuali Allah. Maka dilambatkan, dibaca lambat, la ilaha illallah. Ini bagi kita yang pengamalannya masih di syariat. Tapi dalam kita mengamalkan zikir ini dalam syariat, kita juga harus naik ke tarekat. Maka dilambatkan sebagai isyarat. Kita bacakan juga la ilaha illallah, la maqsuda illallah, la matluba illallah. Tidak ada yang dicari, tidak ada yang dimaksud, tidak ada tujuan hidup kecuali Allah. Ini bagi ahli tarekat. Jadi kita lambatkan kali yang kedua sebagai isyarat yang bahwa ini dalam pengamalan tarekat. La maqsuda illallah, tidak ada yang kumaksud. Apa maknanya? Kita tidak punya maksud, hidup ini bukan tujuan. Berjualan bukan tujuan, menjadi pegawai bukan tujuan, menjadi petani bukan tujuan, ke laut bukan tujuan. Apapun yang kita lakukan itu adalah untuk mengisi waktu. Tujuan kita kepada Allah, tujuan kita Allah. Ini ahli tarekat. Kita selalu hudur Allah di dalam batin, baik di kantor maupun di sawah maupun di toko. Datang orang membeli, kita melihat ini Allah yang kirim, Allah yang memberikan kehendak kepada dia sehingga dia datang. Kita lewat pegawai, kita melihat ini pemberian Allah. Pikiran kita, hati kita selalu melihat kebesaran Allah dan sifat Allah. Ini ahlu tarekat. Lalu siapa ahlu tarekat itu? Ya kita. Citanya wajib. Dalam penyampaian dipisah-pisah, tapi dalam pengamalan di sigo wajib. Oh lun ahli syariat mentong, bisa ahli syariat mentong. Ji mangat bisa melike, iya temen yang sigo dia. Wah bungkut sigo, baik baju hubui leh, buah, je buah, lihatnya baju bungkut, dah bisa aja. Coba buah lampu, bungkut sigo aja. Ya.
Dari syariat ini kalau tak umpama ya seperti nasi, tarekatnya seperti kuah, hakikatnya ya ada ikan langsung makan. Jadi tidak bisa dipisah-pisah. Kamu tanya syariat mentong milih, bisa. Oh, kami tidak paham. Kita harus belajar untuk paham. Kenapa yang lain kita bisa paham? Apa terlalu sulit? Kalau tiga tak dengar, ada berangkap tu sulit je. Dia harus dengar, harus kita mencintai. Ilmu ini dicintai. Bagaimana juga agama kita dipermudah-mudah. Kalau sekali dengar langsung paham. Tidaklah hadis Nabi, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam ini tinggi. Tidak ada yang melebihi ketinggiannya. Apa tinggi? Derajatnya tinggi, pemahamannya tinggi, ideologinya tinggi. Semua dalam bentuk Islam itu tinggi. Jadi tidak bisa, oh tarekat begitu, kalau tarekat saya tidak bisa. Tidak boleh tidak bisa. Kita wajib belajar. Yang memberikan paham itu Allah. Harus kita bersungguh-sungguh, punya himmah. Di dalam kitab Iqatul Himmah diceritakan, disampaikan oleh pengarangnya, oleh musannif. Ya ayyuhal murid antarfa'a himmatuka. Wahai murid, hendakkanlah kamu tingkatkan himmahmu untuk kamu sampai kepada Allah. Jangan dua kali kita dengar nggak paham, ini sulit kali. Orang 20 tahun mengaji nggak pernah bilang sulit. Karena tauhid tasawuf ini soal perasaan, soal hati. Bisa gampang kita dapatkan sekali dengar, bisa seminggu, bisa sebulan, bisa setahun, bisa juga 10 tahun. Bisa juga nanti di sakratul maut kita dapat. Begitu datang malaikat menjemput nyawa, kita diberikan hidayah oleh Allah, dapat bermakrifat. Jadi jangan pernah memisahkan diri dengan tarekat ini. Karena hakikat dari paham makna tarekat itu adalah orang yang selalu hudur Allah dalam batin, itu tarekat. Lalu mengambil tarekat itu apa? Itu pertolongan supaya kita sampai kepada hakikat tarekat yang asli. Coba buka Iqad Pandanwir Qulub. Syariat itu adalah mengamalkan sembahyang atau melakukan sembahyang dengan syarat dan rukun. Itu syariat. Melakukan sembahyang dengan syarat dan rukun, mulai daripada takbir sampai ruku, sampai sujud, segala macam, sampai kepada tahiyat, lengkap syarat dan rukunnya, itu syariat. Lalu di saat kita melakukan sembahyang itu, kita lakukan dengan azimah, hudur hati kita kepada Allah, terlihat dalam batin kita kasih sayang Allah, kebesaran Allah, itu tarekat. Jadi apa yang sulitnya di mana? Tidak ada yang sulit. Maka konca Nabi tak amai walid, kalau sungguh di bisa tak amai lagi tak balik ke lapak jaro, malamnya menjadi wali Allah benduk. Tapi setidaknya kita sudah mempelajari agama dengan benar dulu. Setidaknya kita sudah mempelajari. Sudah dua. Satu, isyaratnya untuk syariat. Dua, isyaratnya tarekat. Ketiga adalah kita baca lambat la ilaha illallah, la maujuda illallah. Tidak ada yang maujud, tidak ada yang ada, hanya Allah yang ada. Tidak ada sifat kita, tidak ada kudrah kita, tidak ada iradah kita. Yang punya kudrah Allah, yang punya iradah Allah, yang punya basar Allah, yang punya sama Allah. Kita melihat bersama Allah. Kita melihat berbicara dengan kalam Allah. Kita tidak punya apa-apa. Lalu sampai kita melihat tidak ada wujud kecuali wujud Allah. Itu disebut dengan hakikat. Bagi ahlul fana, orang-orang yang sudah zuq
sampai kepada ma'rifat, fana wujudnya di dalam wujud Allah, fana sifatnya dalam sifat Allah, maka dia berkata la maujuda illallah, tidak ada yang mewujud. Ini dalam perjalanan batinnya, bukan dalam ucapan lisannya. Dalam perjalanan batinnya, yang pertama dia berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Batinnya terus naik melihat kebesaran Allah, kasih sayang Allah, sampai-sampai dia masuk ke dalam hati yang sangat dalam. Dia melihat tidak ada yang wujud kecuali Allah, tidak ada yang ada kecuali Allah. Maka bagi ahlul fana seperti ini, dia akan berkata, katakan oleh Muhammad, dianya kamu itu Allah. Ini bagi ahlul fana, bukan orang-orang akidah. Ini tidak dipahami oleh akal. Ini bukan dengan akal. Ilmu ini diputuskan dengan zub, dengan ma'rifat. Orang yang berkata la maujuda illallah, kalau sudah sampai kepada zub, sampai kepada ma'rifat, sampai kepada fana, itu benar, tidak ada manusia. Yang ada hanya Allah. Kalau katakan oleh Muhammad, dianya pada hakikat kamu itu Allah, itu bagi ahlul fana, ahlul hakikat. Kalau di dalam akidah, ya benar, kita sama. Kita sama. Tapi dalam hakikat ini, itu bukan sekarang yang dibahas. Itu la maujuda illallah itu semenjak kita paham dari nenek-nenek moyang kita dulu. Sudah ada la maujuda illallah. Tidak ada yang maujud kecuali Allah. Lalu bagaimana dengan makhluk? Kalau tidak ada yang maujud, wujud kita ini wujud fana, kita tidak dihitung. Tanya wujud, tanyanya wujud yang fana, wujud yang hancur. Nyo kena begah asal tanyo, hakikat tanyo asal. Beda dengan dipaham. Nyo hakikat mik ini besi. Nyo konyo boleh pegah, bukan in yang satu. Maksud hakikat di situ asal. Tanyo jino kajit ke ayah, segala ayah rojih tanyonyo muda, segala muda tanyo bayi. Segolong bayi tanyo lam kandungan, segolong lam kandungan lam sulbi ayah, segolong lam sulbi ayah di alam roh, segolong di alam roh lam ilmu Allah. Maka di saat kita di dalam ilmu Allah, kita itu tidak ada. Kita harus melihat itu. Di saat kita dalam ilmu Allah, kita tidak ada. Lalu berpindah jadi alam roh, kemudian berpindah Allah titipkan dalam sulbi ayah, kemudian berpindah Allah titipkan dalam rahim ibu, kemudian berpindah Allah lahirkan ke dunia. Maka kita kembali ke sana, tujuannya adalah supaya hilang kesombongan, keangkuhan wujud diri. Kalaupun tanya berhasil, kita tidak menuduh kita yang berhasil, karena kita memahami hakikat. Tidak ada yang mewujud, tidak ada yang kuat, tidak ada yang hebat kecuali Allah. Ini tujuan elemennya ke Purno de Abu ya, supaya tanya bek sombong. Allah mentang hana sombong, belum tanya. Nabi tidak sombong karena memahami hakikat, selalu bermusyawarah dengan para sahabat. Bagaimana ini Abu Bakar, bagaimana ini Umar, bagaimana ini Ali. Nabi tidak memetu karena Rasulullah memahami. Rasulullah mengajarkan kita hakikat. Tidak boleh ada wujud diri. Maka apa yang menjadi iskal dalam masalah pengkajian tauhid tasawuf? Tidak ada yang masalah. Masalahnya kita tidak paham, ini jadi masalah. Kalau kata buat mana masalah ni? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana la inna ma'al muhsinin. Kalau kamu bersungguh-sungguh pada jalan kami, sungguh kami tunjukkan kamu akan jalan kami. Lanahdiyannahum subulana, kami tunjukkan kamu akan jalan kami. Jadi
Sungguh indahlah ajaran fiqh tasawuf ini diajarkan kita oleh Abuya supaya kita bisa beragama dengan benar. Kita ada agama zahir kita ada agama batin, yaitu agama hati, yaitu tarekat atau iman. Kita ada agama batin, yaitu agama sampai ke dalam roh, yaitu agama secara hakikat. Kalau dalam sembahyang, kembali kita masukkan ilmu ini ke dalam sembahyang. Mengamalkan sembahyang dengan rukun 13 dan melakukannya dengan benar syarat dan rukun, itu syariat namanya. Sudah. Kemudian dalam kita melakukan sembahyang syarat dan rukun, segala perbuatan sembahyang kita lakukan dengan azimah. Kita lakukan dengan hati yang tidak lagi melihat kecuali hanya Allah. Datang kasih sayang Allah ke dalam diri kita sehingga kita tafakur di hadapan Allah. Oh sayang drone baklun ya Allah. Tinggal lu sembahyang subuh mantong situmu panjang nuju. Padahal baru hana lu sembahyang mantong sit nuju sehat baklun ya Allah. Umat Islam urung-urung saudara lun hana sembahyang tapi rezeki jih bertambah. Oh penyayang tak drone ya Allah, terlihat di dalam batinnya kasih sayang Allah. Dia diberikan umur, dia diberikan sehat, dia diberikan istri, diberikan anak, diberikan rezeki, rumah, segala sifat-sifat pemurah Allah itu masuk ke dalam batinnya. Dia menyembah Allah dengan penuh rasa rindu. Dia menyembah Allah dengan penuh rasa cinta. Dia senang dengan sujud. Dia senang dengan tahiyat. Dia menghormati Allah, at-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Dia senang dengan segala hal yang dia lakukan dalam sembahyang. Dia senang. Dia membaca Fatihah, dia senang karena Fatihah itu adalah kalam Allah. Dia senang. Rukuk dia senang, sujud dia senang, duduk antara dua sujud dia senang. Dia tidak sedang memikirkan doa, dia sedang memikirkan, dia sedang berdialog dengan Allah. Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Dia asyik dengan kalimat-kalimat yang ada dalam sembahyang. Dia indah, dia merasakan itu sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut dengan tarekat. Disebut dengan tarekat. Bahkan ada orang menetes air mata dalam sembahyang karena merasa sangat dekat dengan Allah. Dia mentakzim kepada Allah, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Dia tahqiqkan kalimat ta'zim ini, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Maha suci Engkau lagi, maha agung ya Allah. Tidak ada lagi sifat kalau kita ingin memuji Allah dalam bentuk sifat kecuali azimi, maha agung. Kalau kita memuji Allah dalam bentuk sifat azimi, agung. Kalau kita memuji Allah dalam bentuk kekuatan, perbuatan, itu akbar. Allahu akbar. Kalau kita menyebut Allahu akbar, berarti Allah yang menciptakan langit, menciptakan bumi, bulan, matahari, segalanya. Itu akbarnya Allah. Tapi dikala kita mengatakan a'adzam, itu Allah maha penyayang, maha pengampun, maha pemurah, maha penolong, maha pemaaf. Terlihat dalam batin kita maha agungnya sifat Allah. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kalau kita dalami dalam batin kita bisa meneteskan air mata. Ini kan tidak mesti mengaji 30 tahun. Ini tergantung rasa saja, tergantung keinginan. Hemah lambatin nanyo na kena tong Allah atau hana. Nyo mentang masalah je. Oh, lu kaji sembahyang, lu kaji lagi nyo. Masalah je lagi nyo. Tapi kalau tanya kena tong Allah supaya ibadah ini diterima, ya harus dengan tarekat lah. Harus dengan tarekat.
Kemudian dikala kita melakukan sembahyang, terlihat dalam batin kita tidak ada daya upaya kita dalam sembahyang, tidak ada kekuatan kita, kita tidak bisa melangkah ke masjid pun kita tidak bisa. Kita tidak bisa berdiri, kita tidak bisa rukuk, kita tidak bisa sujud, kecuali semua yang kita lakukan itu atas daya upayanya Allah. Itu hakikat. Itu hakikat. Itu sudah kita jawab dari adzan dulu, adzan. Bahkan menjadi konsumsi masyarakat secara umumnya. Bicut-bicut masalah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bicut-bicut, tanya sering hafal-hafal, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tapi dalam pengamalan, kenapa masih terlihat kita? Hanya keguyu ditanya di Abuya untuk dapat memahami ajaran tasawuf dan kesufian. Tasawuf yang bunuh, kesufian yang nyoh. Kesufian itu bersih Allah dari teman. Kalau bersih Allah dari teman, berarti yang kuat hanya Allah, hanya anak kuat. Kita bisa melihat tidak ada daya upaya kita kecuali Allah. Maka tidak ada bahasa yang kita buat. Ya Allah, aku telah menyembahmu. Ya Allah, ya Allah, aku telah sujud kepadamu. Bukan itu bahasanya. Kalau kita mengatakan ya Allah, aku telah sujud kepadamu, Allah balik bertanya, bagaimana kamu bisa sujud? Dari tenaga dari mana kamu bisa sujud? Ya Allah, tenaga aku sujud itu darimu. Maka la haula, kamu jangan bilang kamu telah sujud kepadaku. Kita diberikan daya upaya oleh Allah, lalu kita tidak melihat daya upaya itu dari Allah. Kalau kita sudah dapat mengamalkan hal yang demikian, berarti sembahyang kita sudah lengkap. Ada syariatnya, ada tarekatnya, ada hakikatnya. Nyo yang tengah ke pompa-pompa Pak Tanyo di Abuya. Nyo penting. Seharusnya buat nyo baik lagi nyo. Habis Pak Rame. Kita cara bata pegah ba urang elemennya penting. Memang betul si dalam alam lahirnya leganya ni tacok pade tati pru tacok moh tati pru tak pegot moh bebe pade manok tak pahai paju moh. Tak paju pade. Nyo ilmu waliullah. Ilmu ulama-ulama sufi. Oh tak belajar mantong ka mulia tanya apa Allah. Belajar mantong. Baik paham boleh membenarkan mantongnya. Tanya gayu agama, tanya gayu paham heboh tingkatan ilmunya. Syariat kamu harus paham, tarekat kamu harus paham, hakikat harus paham. Oh tajak mantong kena luar biasa. Tak benarkan menjadi wali kecil. Tapi betul mantong, mau betul ilmunya menjadi wali kecil. Meletak tantangan walid, apabila Allah ingin mendahirkan sebuah kebenaran, maka Allah iringi kebenaran itu dengan tantangan dan rintangan. Tidak ada kebenaran murni. Kapan ilmu ini disampaikan yang tidak ada tantangan dan rintangan? Tidak pernah semenjak dunia terkembang. Selalu ada tantangan dan rintangan. Tantangan dan rintangan itu adalah untuk melahirkan pahala-pahala pejuang supaya lahir semangat kita. Mana nak gebuh duro babohdrin di Allah. Kepegak bohdrin lagi bola puju. Mangat ada penyan bohdrin muduro. Mayah nak muduro bola bu. Bahkan bohdrin muduro nya karena mangat. Maka berduri. Yang tidak berduri ya hambar, ya tawar, ya labuh-labuh lah. Jadi baik susah dengan tantangan, baik susah dengan rintangan, itu sengaja Allah ciptakan jika Allah ingin melahirkan sebuah kebenaran. Ini adalah bahasa kalamnya ulama sufi. Nah itu dari hadis qudsi. Maka bersemangatlah kita di Banda Aceh ini, ajak teman-teman, saudara-saudara agar tanyo bisa bersama-sama mendakwahkan ilmu yang sangat agung ini, yang sangat mulia ini
agar semua masyarakat Aceh ini paham, tidak lagi ribu-ribu dengan apa yang disampaikan oleh Abiya. Ini penting. Nah, ini penting kita paham dan kita belajar bersama-sama. Demikian tausiah singkat ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.